warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menyampaikan aksi nyata Merdeka Belajar untuk topik yang pertama, yaitu dalam rangka menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Aksi nyata topik 1 Merdeka Belajar memiliki 3 tema. Tema pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan muridnya. Pada topik 1, di modul pelatihan terdapat 5 modul. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita lihat uraian dari setiap modulnya. Modul 1 yaitu mengenali diri dan memahami sebagai pendidik. Yang pertama, bahwa pendidik harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan siswa. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenal kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita miliki, lalu dapat kita kelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, menambah kapasitas sebagai pendidik, menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri agar bisa mengantarkan siswa-siswa untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Berikutnya, modul kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Peran pendidik yang bisa menuntun agar siswa bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada siswa, tapi juga mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin, dan pada akhirnya siswa dapat melancarkan hidup untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang memerdekakan siswalah yang dapat menjadi pegangan kita sebagai pendidik untuk dapat mewujudkannya. Sehingga pendidik dapat memberikan hak-hak kepada siswa untuk kesempatan mempelajari ilmu pengetahuan sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Pendidik atau tuntunan seyogianya mampu memberikan didikan lahir dan didikan batin kepada para siswa agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Modul ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Maka guru dapat membantu siswa dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung siswa dengan sumber-sumber belajar digital yang mengaitkan setiap materi dengan konteks di mana murid berada. Sebagai pendidik, perlu memiliki kepekaan dan kemampuan untuk mengidentifikasi keunikan yang ada pada setiap siswa, agar segala kodrat dan keunikannya mendapat tuntunan yang tepat dan dapat membantu mereka mencapai selamat dan bahagia.
Guru senantiasa mengajak siswa untuk berkreasi dan berkolaborasi melalui proses berproyek yang bisa mereka lakukan baik secara individu maupun berkelompok. Lalu, siswa akan mengkomunikasikan karyanya melalui berbagai format presentasi. Modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidik di sekolah ikut turut serta berperan membantu siswa untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendidik yang senantiasa menuntun dan memengaruhi tumbuhnya kecerdasan pikiran murid sehingga dapat menumbuhkan kecakapan berpikir atau pikiran dengan baik karena pengaruh keadaan. Pendidik harus mampu memahami kodrat siswa atau anak sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, memahami, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak semestinya, dan itu dapat kita tanamkan dalam benak kita sebagai pendidik. Modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan harus dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati, lalu akan terdapat pengalaman, pemahaman dalam upaya-upayanya sendiri. Ketika siswa bergerak di jalan yang benar, hendaknya guru berusaha untuk mengupayakan setiap peluang kemajuan bagi mereka tanpa banyak campur tangan. Selanjutnya, para guru tinggal mengamati kemajuan mereka. Harapannya, pendidikan akan menghasilkan manusia yang merdeka, yang berkembang secara utuh dan selaras dalam segala aspek kemanusiaannya, serta mampu menghargai dan menghormati manusia lain. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Semoga diberikan pemahaman terhadap materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.